wisata Monumen Nasional Jakarta berawal dari sebelah lapangan parkir IRTI hingga ke dekat pintu lorong bawah tanah jalan masuk ke Tugu Monumen Nasional, dan hanya menaikkan dan menurunkan penumpang di kedua titik itu. Jam operasional kereta wisata Monas adalah pukul 8.15 pagi hingga 5.30 sore setiap harinya. Keberadaan kereta wisata ini sebenarnya sangat membantu, terutama bagi orang tua, anak kecil, dan penyandang cacat. Oleh karena jarak dari area parkir ke Tugu Monas memang cukup jauh jika harus berjalan kaki, yaitu sekitar 700-an meter. Dan kereta wisata Monas ini gratis. Taman Monumen Nasional atau Monas di Jakarta adalah area hijau yang mengelilingi kompleks Monas. Taman Monas menyediakan ruang terbuka untuk rekreasi dan kegiatan santai. Pengunjung juga dapat menikmati keindahan alam, berjalan-jalan di jalur setapak atau duduk-duduk di area hijau untuk bersantai. Di beberapa bagian taman terdapat area khusus untuk anak-anak dengan permainan dan fasilitas rekreasi yang disediakan. Ini menjadikan Taman Monas sebagai tempat yang ramah untuk keluarga. Taman Monas bukan hanya sebagai pelengkap Monas sebagai monumen, tetapi juga sebagai ruang terbuka hijau yang menyegarkan di tengah-tengah kesibukan perkotaan Jakarta. Tempat ini menjadi destinasi yang populer bagi warga lokal dan wisatawan untuk bersantai dan menikmati keindahan alam kota. Nah, sejarah singkat dari Monas. Monumen Nasional atau yang biasa disebut Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Nah, Monas sendiri didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Kekaisaran Belanda. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari rakyat Indonesia. Tugu Monas dan museum buka setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 4 sore. Harga tiket Museum Monumen Nasional atau Monas sendiri dibanderol dari untuk dewasa mulai Rp5.000, mahasiswa Rp3.000 hingga anak-anak Rp2.000. Sedangkan jika harga tiket naik ke pelataran Puncak Monas untuk dewasa mulai Rp15.000, mahasiswa Rp8.000 dan anak-anak Rp4.000. Museum Sejarah Nasional di Monumen Nasional Jakarta merupakan tempat yang memajang berbagai artefak dan benda bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Indonesia menuju kemerdekaan. Yang pertama itu koleksi dan pameran. Museum ini memiliki berbagai koleksi yang mencakup periode sejarah Indonesia dari zaman prasejarah hingga masa kemerdekaan. Yang kedua, arsitektur dan desain. Ruang pameran dirancang sedemikian rupa untuk memberikan pengalaman yang mendalam kepada pengunjung tentang perjalanan sejarah Indonesia. Yang ketiga, pentingnya lokasi. Terletak di bawah kaki Monas, museum ini strategis sebagai bagian dari Kompleks Monumen Nasional. Yang keempat, edukasi dan informasi. Pengunjung dapat belajar tentang perjalanan panjang Indonesia, tokoh-tokoh bersejarah, dan momen-momen kunci dalam perjuangan kemerdekaan. Kemerdekaan di Monumen Nasional Jakarta adalah sebuah area yang memiliki makna simbolis dan sejarah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pertama, lokasi dan signifikansi. Ruang kemerdekaan terletak di dalam kompleks Monas, menjadi bagian integral dari ikon nasional tersebut. Lingkungan dan desain. Ruangan ini dirancang dengan elemen-elemen artistik dan arsitektur yang memperkuat makna kemerdekaan. Nah, ruang kemerdekaan di Monas bukan hanya menjadi lokasi fisik, tetapi juga sebuah tempat yang memancarkan makna dan semangat kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia. Tempat ini menjadi simbol yang menyatukan dan mengingatkan akan pentingnya perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Oh ini loh.
Pelataran Puncak dan Api Kemerdekaan di Monumen Nasional Jakarta adalah area puncak yang menjadi titik tertinggi dan puncak dari monumen tersebut. Pelataran Puncak terletak di puncak Monas mencapai ketinggian sekitar 132 meter di atas permukaan tanah. Dari pelataran Puncak, pengunjung dapat menikmati pemandangan spektakuler kota Jakarta dari ketinggian. Pelataran Puncak dan Api Kemerdekaan bukan hanya sebagai puncak fisik Monas, tetapi juga sebagai simbol ketinggian semangat kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia. Tempat ini menjadi pusat penghormatan dan refleksi terhadap sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta segera membangun kembali kios-kios UMKM di Monas yang dilanda kebakaran pada tahun 2022 silam. Kios yang terbakar terdiri dari 180 toko menjual cenderamata dan sisanya 24 kios kuliner. Pembukaan kembali Monumen Nasional untuk umum berdampak positif bagi para pelaku usaha kecil, pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Monas. Penjual di sana ini menceritakan selama Monas ditutup, ia dan pedagang yang lain hanya mengandalkan pembeli yang datang di luar area Monas, bahkan mereka harus berlarian mengejar calon pembelinya. Perkenalkan, nama saya Felicia. Jadi hari ini saya ada lagi di Monas. Jadi hari ini saya akan mewawancarai tentang tempat wisata Monas. Dan di sini sebelah saya ada salah satu staf kebersihan yang ada di Monas. Boleh perkenalan dulu, Mas? Nama saya Felicia. Nama saya Yusuf. Oke, jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan hal tentang Monas ya. Jadi Mas di sini sudah berapa tahun ya bekerja di Monas? 10 tahun kerja di sini. Terus di tempat sini apa yang bisa dipelajari dari Monas? Tentang dipelajari banyak, ada ruang museum, ruang kemerdekaan, dan di pelataran puncak. Kira-kira berapa pengunjung rata-rata yang bisa ke Monas? Kalau pengunjung kisaran kita 10.000 sampai 15.000 pengunjung datang. Selama Bapak bekerja di sini apa saja yang Bapak yang berbeda gini? Ya banyak ya kriteria, ada pengunjung yang bermacam-macam. Ada Yang harus kita lakukan ketika berkunjung ke Monas? berkunjung kemarin terutama menjaga kebersihan ya Mbak. Soalnya kan ini kan cagar budaya Indonesia, kita harus juga ngerawatnya. Apa benda terpenting di dalam museum ini? Benda terpenting di museum ini adalah lidah api Monas. Itu simbol kemerdekaan Indonesia dan para padam. Tindakan seperti apakah supaya museum ini tetap terjaga? Tergantung dari pengunjungnya ya Mbak. Kalau misalnya pengunjung yang rawat ya kita pasti akan bersih juga. Di kebersihan gitu-gitu ya? Terutama nomor 1. Secara garis besar Museum Monas menceritakan tentang sejarah apa? Tentang sejarah dari zaman purbakala sampai masa kekinian. Apa saja yang biasanya dilakukan untuk merawat barang-barang di museum ini? Ya standar ya Mbak, kalau misalnya kayak perawatan kebersihan, terutama nomor 1, ya biasa kayak perawatan diorama, tentang ya gitu doang sih. Sekian, makasih ya. Makasih Mas. Monas dapat diintegrasikan ke dalam kerangka pariwisata berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Aspek lingkungan. Yang pertama, pengelolaan limbah, implementasi sistem daur ulang dan pengelolaan limbah yang efisien. Edukasi pengunjung tentang pentingnya pengelolaan limbah. Yang kedua, transportasi berkelanjutan. Fasilitas parkir sepeda dan aksesibilitas untuk pejalan kaki. Promosi penggunaan transportasi umum dan sepeda. Yang ketiga, pemeliharaan arsitektur bersejarah. Perawatan bangunan dan situs bersejarah dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Pemeliharaan keaslian dan keberlanjutan arsitektur bersejarah. Aspek sosial yang pertama, pelatihan dan pendidikan. Program pelatihan keterampilan dan pendidikan untuk masyarakat setempat. Meningkatkan kualifikasi pekerja lokal di sektor pariwisata. Yang kedua, pertahankan keseimbangan budaya, mendukung pertunjukan budaya dan kerajinan lokal, melibatkan masyarakat setempat dalam pelestarian dan promosi budaya. Yang ketiga, inklusi sosial, pemberdayaan dan kesetaraan akses bagi semua lapisan masyarakat, pengembangan program aksesibilitas untuk orang yang disabilitas. Aspek ekonomi, pendapatan wisatawan, manajemen jumlah pengunjung untuk mencegah overcrowding dan menjaga kualitas pengalaman, kontribusi pendapatan dari biaya masuk, toko, souvenir, dan lain-lainnya, pemberdayaan usaha kecil dan menengah, dukungan untuk bisnis lokal seperti warung makan, toko souvenir, dan pemandu wisata, peningkatan keberlanjutan ekonomi melalui kemitraan dengan pelaku usaha setempat, pengaruh terhadap sektor transportasi, dukungan terhadap pertumbuhan sektor transportasi seperti taksi dan transportasi umum,
manfaat ekonomi dari pengembangan hubungan transportasi. Dengan memperhatikan ketiga aspek ini secara bersamaan, Monas dapat menjadi model destinasi pariwisata berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat lokal, dan ekonomi secara seimbang. Dalam hal ini, kerjasama antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan pariwisata berkelanjutan. Kesimpulan dari perlunya menjaga Monas dalam kerangka pariwisata berkelanjutan adalah pentingnya memelihara warisan nasional ini sebagai tujuan wisata yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menghormati nilai-nilai lingkungan dan sosial. Menjaga Monas dengan baik membawa dampak positif yang melibatkan pemeliharaan lingkungan sekitarnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian keaslian sejarah dan budaya Indonesia. Dalam konteks pariwisata berkelanjutan, Monas bukan hanya menjadi destinasi populer tetapi juga menjadi model untuk praktik-praktik yang mendukung keberlanjutan di seluruh sektor pariwisata. Dengan pemeliharaan yang bijak dan berkelanjutan, Monas dapat terus memberikan manfaat positif bagi negara, masyarakat, dan lingkungan di masa depan. Terima kasih.